Ya, selamat sore semuanya. Dalam presentasi ini kami mau membahas tentang dampak globalisasi bagi budaya Indonesia dengan beranggota kelompok yaitu William Gian Tijem, Kevin Christian, Kelvin, Nicholas Tommy Wong, Daryl Kai Matthew, dan itu Stefanus Kenneth Halim, itu saya sendiri. Dan para peserta yang sudah hadir, diharapkan untuk on cam ya semua peserta. Pada presentasi ini kami akan membahas apa itu globalisasi, lalu apa dampak globalisasi bagi budaya Indonesia, dan kesimpulan terkait globalisasi. Nah, tujuan kampanye sendiri ada 4. Yang pertama itu menyadarkan seberapa pentingnya melestarikan budaya yang kita miliki. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Ketiga, mengintip keunikan dari budaya atau adat daerah lain. Dan yang terakhir, tidak melupakan apa yang menjadi perbedaan kita di Nusantara. Nah, definisi dari budaya sendiri adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu negara, suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya memengaruhi banyak aspek kehidupan, diantaranya agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni. Sementara globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Berikutnya saya akan menjelaskan indikator yang dapat menunjukkan dampak budaya terhadap globalisasi. Yang pertama itu budaya. Lunturnya budaya asli suatu daerah yang dipengaruhi oleh budaya luar. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanaman dalam diri sendiri akan cinta budaya dan pelestarikan budaya. Yang kedua ada bahasa. Hilangnya kepercayaan diri menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa asing. Hal ini menunjukkan dampak budaya terhadap globalisasi itu sangat besar, yang dimana membawa dampak perubahan dari segi bahasa yang digunakan. Yang ketiga kebiasaan. Melemahnya budaya gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebabkan oleh dampak budaya globalisasi tersebut, yang mengakibatkan seseorang menjadi hilangnya sifat rasa peduli dan rasa ingin membantu. Contoh kasusnya adalah kesenian gaok. Gaok berasal dari kata ngagorowok, yang berasal dari bahasa Sunda, memiliki arti yaitu berteriak. Gaok tersebut dilakukan dengan cara seniman berkumpul sambil membawa wawancan dengan bahasa Jawa sambil diiringi musik dagelan. Sayangnya kegiatan ini telah hilang dan sangat jarang ditemukan. Contoh kasus kedua adalah tabuik. Tabuik sendiri adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati gugurnya Imam Husain Ucu Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat. Nah, gimana sih cara mempertahankan budaya kita? Berikut bisa terlihat 4 contoh cara untuk mempertahankan budaya kita. Yang pertama adalah untuk memiliki keinginan untuk mempelajari budaya daerah lain. 2. Untuk mengembangkan budaya sendiri. 3. Untuk memiliki sikap untuk menerima keragaman suku bangsa. Dan yang terakhir untuk memfilter arus globalisasi yang ingin masuk. Globalisasi merupakan hal yang harus kita waspadai, karena dapat merubah budaya yang ada. Contoh-contoh yang diberikan menunjukkan bahwa hal ini dapat terjadi kepada budaya apapun. Kita harus memiliki keinginan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Meskipun globalisasi dapat memiliki dampak yang positif bagi Indonesia, kita tetap harus berhati-hati agar budaya Indonesia tetap akan ada. Ada yang ingin bertanya kah? Pertanyaannya dari Deandre, itu bagaimana cara untuk menjaga dan mengembangkan budaya bangsa? Caranya adalah mempelajari budaya-budaya daerah, kemudian memperkenalkan budaya daerah kepada semua orang, mengikuti latihan tentang kebudayaan, dan juga menghargai budaya daerah lain. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya semua dan para peserta yang sudah hadir.